Kita semua tahu bahwa agama adalah bagian penting dari kehidupan umat manusia yang percaya adanya Tuhan. Di dalam agama, terdapat banyak konsep yang beragam tentang apa yang terjadi setelah kita meninggal kelak. Khusus dalam iman Kristen sebagai dasar hidup kita, terdapat dua pilihan besar, yaitu merdeka dan hidup kekal bersama Tuhan di surga, atau mati konyol dan masuk neraka. Untuk memahami lebih jauh, mari kita lihat lebih dekat terkait kedua pilihan hidup ini. Hidup merdeka dalam Tuhan. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang hidup merdeka dalam Tuhan. Ini adalah konsep bahwa dengan hidup mengikuti ajaran dan prinsip-prinsip iman Kristen, kita dapat meraih kehidupan yang abadi di sisi Tuhan. Ini tidak hanya tentang kehidupan setelah kematian, tetapi juga tentang hidup yang bermakna di dunia ini. Dalam pandangan ini, kita mencari hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Ini mencakup mengikuti ajaran Yesus Kristus, melakukan perbuatan baik, menjadi teladan bagi sesama, mengampuni sesama, dan menjalani kehidupan dengan cinta dan kerendahan hati. Dengan melakukan ini, kita percaya bahwa kita akan mendapat bagian di hadapan Tuhan dan meraih kebahagiaan kekal. Penting untuk diingat bahwa hidup merdeka dalam Tuhan bukan hanya tentang aturan dan ritual, tetapi juga tentang cinta dan kasih sayang. Kita diajarkan untuk menjalani hidup yang penuh makna dan memberi inspirasi kepada orang lain melalui perbuatan dan sikap kita. Mati konyol dan masuk neraka. Sekarang, mari kita berbicara tentang mati dan masuk neraka. Konsep neraka dalam iman Kristen adalah gambaran dari sebuah tempat yang penuh dengan kengerian, penderitaan, siksaan dan juga merupakan tempat pemisahan antara manusia yang hidup dengan nafsu kedagingan dengan Tuhan. Ini dipandang sebagai upah dari kehidupan yang mengabaikan atau menolak ajaran-ajaran Tuhan Allah semesta alam. Namun, perlu diingat bahwa gambaran neraka tidak selalu harus diartikan secara harfiah. Ini adalah simbol dari konsekuensi spiritual dari hidup tanpa Tuhan dan tanpa moralitas. Pandangan ini mengingatkan kita bahwa kita harus memilih dengan bijak dalam hidup ini dan menghargai hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya, pilihan antara hidup merdeka dalam Tuhan atau mati masuk neraka tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan atau menyedihkan. Tetapi ada baiknya ini dijadikan sebagai peringatan pada kita, agar kita hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Tuhan ingin kita hidup bermakna dalam cinta, harmoni, dan kedamaian. Kita bisa melihatnya seperti ini, hidup dalam hubungan dengan Tuhan dan mengikuti ajarannya adalah cara untuk menemukan kemerdekaan sejati. Ini adalah tentang merdeka dari keegoisan dan nafsu duniawi yang dapat membelenggu kita. Dengan menerapkan nilai-nilai Kristen, kita dapat meraih kedamaian batin dan kebahagiaan yang sejati. Jadi sahabat terkasih, apakah kita akan hidup merdeka dalam Tuhan di surga, atau malah mati konyol dan masuk neraka yang kekal? Jawabannya tentu ada dalam diri kita sendiri, sejauh mana kita menjalani kehidupan kita. Tuhan memberi kebebasan penuh pada umat manusia untuk memilih bagaimana kita ingin menjalani hidup kita. Namun, ingatlah bahwa hidup dengan prinsip-prinsip iman Kristen tidak hanya mengarah pada kebahagiaan abadi, tetapi juga memberikan makna yang mendalam pada kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, Anda tidak perlu takut atau khawatir, karena pesan inti ajaran Kristen adalah pesan cinta dan pengampunan. Mari kita gunakan kebebasan memilih yang Tuhan berikan pada kita dengan bijaksana, melalui hidup yang bermanfaat dan penuh cinta terhadap sesama. Jadikan kehidupan kita sebagai kesaksian tentang kasih Tuhan Yesus Kristus yang tak terbatas. Jadi, apakah Anda memilih hidup merdeka dalam Tuhan atau mempertimbangkan risiko masuk neraka? Ingatlah bahwa keputusan ini membentuk siapa kita dan bagaimana kita memandang dunia.
Kehidupan rohani adalah perjalanan yang penuh warna, di mana kita dapat menentukan pilihan kita dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap manusia. Dari semuanya yang telah dibahas tadi, sebagai orang Kristen kita wajib mengucap syukur yang sedalam-dalamnya, dan hidup seturut kehendak firman-Nya, karena kita sudah dimerdekakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dalam iman Kristen, kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah wujud kasih Allah Bapa yang tak terbandingkan dengan apapun, di mana Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Melalui pengorbanan ini, pengampunan dosa dan keselamatan rohani diberikan kepada seluruh umat manusia yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pengorbanan ini juga menggambarkan kebebasan spiritual yang diberikan kepada orang percaya.